Welcome home Martin Paes. Akhirnya setelah berbulan-bulan, lebih tepatnya 3 bulan 3 minggu, ya kita menunggu kepastian Martin Paes maju mundur. Ada yang beritanya macam-macam. Akhirnya Martin Paes bisa juga membela jersey berlogo Garuda di dada. Ya, seperti kalian semua, gue yakin sebagian besar sudah mendengar berita yang paling ditunggu-tunggu, kado yang terindah buat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Martin Paes akhirnya disahkan dalam tanda kutip oleh FIFA, ya artinya dibolehkan oleh FIFA untuk membela atau pindah federasi menjadi PSSI dari KNVB, yang artinya Martin Paes akan atau boleh membela timnas Indonesia, dan kita harap prosesnya akan cepat, dan gua rasa sekarang masih ada waktu sekitar 2,5 minggu. Jadi kalau nggak ada aral melintang, Martin Paes nanti akan bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga nanti tanggal 5 September di Jeddah menghadapi Arab Saudi. Dan gue sempat ngangkat ini tapi agak-agak ragu ya, karena juga nggak mau menimbulkan gaduh. Tapi biarlah ya, yang empunya pekerjaan, yang empunya keringat, yang empunya networking, yaitu siapa lagi kalau bukan ketua PSSI kita ya, Pak Erick Thohir, yang luar biasa ya. Gua harus memberikan salam hormat kepada beliau. Mungkin dia adalah satu dari sedikit banyak orang Indonesia yang benar-benar jarang bicara, nggak gembar-gembor, tapi justru kerja dalam senyap, dan kita lihat hasilnya sangat luar biasa. Dan kasusnya ini kan juga kas ya? Iya langsung. Iya. Inilah hebatnya Erick Thohir. ketemu aja. Sebenarnya ini gue udah lama denger, gue nggak ungkapkan. Jadi mereka nggak lewat FIFA. Kan kalau lu lewat AFC ditolak ke FIFA, ditolak baru lu kas. Banding ya. Ini Erick Thohir langsung ke kas. Akselerasi. Dan lawyer-lawyernya adalah itu Jangan. yang bekerja. Iya. Jadi emang Canggih. segimana Erick Thohir, gue emang salut sama ini orang. Di sepak bola ya, gue nggak bahas di luar itu. Di PSSI Erick Thohir ini gila, hebat. Jadi update sekarang sedang menunggu di CAS Ya, ini, dan udah ada Court of deadline. Arbitrase ini. Udah ada Iya. deadline. Jadi emang belum. Dan kenapa ini makan waktu lama? Mungkin ini kasusnya beda dari kasus-kasus CAS pada umumnya, karena kasus yang Karena kali ini neneknya. garis keturunan itu kan yang dipermasalahkan. Jadi menurut gua ya mereka butuh waktu sangat layak untuk mempertimbangkan. Bukan garis keturunan. Itunya yang katanya ya. Bukannya karena Kediri dia itu pernah kan? bukan karena dia pernah memperkuat timnas Belanda U21. Oh itu pun kan karena telat ya kan, turnamennya harusnya karena COVID jadi. Iya. Mundur. Whatever alasannya lah. Setahu gue bukan garis keturunan. Oh, jadi karena pernah senior. Iya, Pernah pernah main di timnas Belanda yang senior. Terakhir. Kalau bicara di CAS itu tidak ada jadwal sidangnya Martin Paes, tidak ada. Ini yang membuat saya itu agak bagaimana ya? Karena sidang di CAS itu baru akan mulai itu tanggal 28. Kalau dilihat dari jadwal, schedule mereka, ada persidangan soal termasuk dengan klub Argentina nih, Huracan. Itu tanggal 28 Agustus yang akan datang. Padahal tanggal 15 ada sidang, Pak. Atau mungkin sidangnya ini di FIFA, ya, tidak dibawa ke CAS dulu. Nanti kalau gagal di FIFA baru masuk PSSI akan bertarung di CAS. Jadi ini di internal FIFA untuk bisa melihat ini sehingga tidak perlu harus ke CAS, diselesaikan aja di FIFA. Ketika FIFA mensidangkan ini, kemudian tanggal 18 ada pengumuman. Kalau FIFA tidak mempermasalahkan, saya pikir aman. Karena masalahnya ada di FIFA kan. Ya. Kalau FIFA sudah bilang oke, ya tidak perlu lagi. Berarti ini ada gol. Golnya ini Martin Paes bermain buat tim nasional kita. Dan kita tahu bahwa inilah adalah pertandingan yang sangat penting bagi timnas kita, karena ini merupakan pertandingan pertama kandang dari timnas kita. Dan kita tahu timnas kita berada di grup yang maha berat. Bukan lagi sangat berat, tapi yang maha berat. Walaupun berat itu kan bukan berarti mustahil. Ya tentu timnas kita punya peluang untuk minimal lolos ke round 4. Dan banyak yang menanyakan kepada saya pada saat saya bertemu orang-orang di luar, apakah itu di gym di mana biasa saya latihan, atau juga di kantor, atau juga di tempat lainnya. Bung, gimana nih peluang dari timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Nah, saya selalu menjawab bahwa jangan dulu berpikir untuk lolos ke Piala Dunia, karena itu kan masih sekedar mimpi ya. Tapi pikirkan dulu bagaimana caranya timnas kita itu bisa lolos ke round 4 dulu. Nah, kalau saya menghitung persentase dari timnas kita untuk saat ini, timnas kita tuh punya peluang 30% untuk lolos ke round 4. Nah, nanti kalau sudah lolos ke round 4, kita lihat lagi lawan-lawannya tuh siapa saja. Baru nanti kita bisa memperhitungkan persentase. Kenapa saya katakan 30%? Ya karena kita juga harus realistis. Ini lawan-lawan yang akan kita hadapin juga adalah lawan-lawan yang sangat amat kuat. Apalagi first match itu nanti lawan Arab Saudi ya.
Gue sampai terakhir waktu ke Belanda kan habis Berlin gue liburan ketemu teman-teman lama. Sampai ada temen gue bilang, "Tim, lu itu dibayar PSSI." Gue kaget bilang gitu. Kenapa dibayar? Ya karena lu nggak pernah kritik PSSI. Lah, gue bilang, semua orang tahu Justin itu kalau kritik, puji-puji. Sekarang apa yang harus gue kritik? When it comes to PSSI dengan timnas, beda dengan PSSI dengan Liga. Ada kritikan gue soal 8 pemain dan lain-lain. Tapi soal PSSI dengan timnas, nggak ada yang perlu gue kritik. Jalannya sudah benar, pengurus PSSI benar, tim pelatih benar, pemainnya benar. Memang kualitas kita segitunya. Jadi apa yang harus gue kritik gitu loh? Ya benar, maksudnya ya kita nggak mungkin membuat sesuatu mencari kesalahan orang. Iya, betul. It's just not itu fair. yang that why I respect you. Karena kalau bagus harus dibilang, sesimpel itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia iri Maarten Paes resmi perkuat Timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia iri Maarten Paes resmi perkuat Timnas Indonesia. Sebab, mereka merasa pemain-pemain keturunan atau naturalisasinya masih grade C. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Maarten Paes di CAS Pengadilan Arbitrase Olahraga. Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat Timnas Indonesia. Tentunya kehadiran Paes akan menambah kekuatan skuad Garuda jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalamannya merumput di Eropa dan Amerika Serikat tentu akan sangat berguna. Hadirnya Paes membuat penggemar sepak bola Indonesia bersukacita. Sebab, kekuatan di lini belakang akan bertambah dan Hernando Arisutaryadi serta kolega bisa menyerap ilmu darinya. Akan tetapi, hadirnya Paes juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab Timnas Indonesia tambah kuat sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grade C. Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grade C, cuit warganet di akun @hasik_Zulkifli, mengomentari kabar dari @tisimbol di media sosial X. Jika dibandingkan, Timnas Indonesia memang belakangan memakai pemain-pemain keturunan hasil naturalisasi. Namun, mereka merumput di Eropa atau luar negeri kendati bukan pada kasta teratas. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi atau keturunan di skuad Timnas Malaysia bermain di liga lokal. Hal itu bisa terlihat dari kekuatan negeri jiran pada Piala Asia 2023. Tentu saja kabar soal Paes itu bikin warganet Malaysia iri. Sebab, kiper berusia 26 tahun itu bermain di MLS Liga Amerika Serikat, salah satu kompetisi papan atas di benua Amerika. Itu tadi masyarakat Malaysia iri Maarten Paes resmi perkuat Timnas Indonesia. Semoga artikel ini berguna untuk pembaca sekalian. Berita selanjutnya, Mauro Zelstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Mauro Zelstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zelstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zelstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Mauro Zelstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat Timnas Indonesia, atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar pemilik channel YouTube Yusa Nugraha di akun resminya soal wawancaranya dengan Mauro Zelstra. Terus aku reply dia kan, aku bilang, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro. Aku juga berharap bisa cepat, lanjut Yusa Nugraha. Dia, Mauro Zelstra, jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja, jelas Yusa Nugraha dalam video yang diunggahnya di YouTube dengan judul The Unroads Breaking. Ini dia yang tajam. Nama Mauro Zelstra memang ramai disorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela Timnas Indonesia.
Diketahui, Mauro Zelstra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro Zelstra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zelstra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Mauro Zelstra mendapat darah Indonesia dari neneknya. Diketahui, nenek Mauro Zelstra berasal dari Bandung sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan kabar naturalisasi Mauro Zelstra. Akankah dia bisa segera resmi dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Berita selanjutnya, Sintayong bahagia, 3 pemain timnas Indonesia bikin geger Eropa dan Indonesia semalam. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, hatinya sedang berbunga-bunga saat ini. Sebab, 3 pemainnya di timnas Indonesia berhasil bikin geger Eropa dan Indonesia semalam. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Nathan Chuaon, Rafael Struijk dan Elkan Bagot. Rafael Struijk mencatatkan sesuatu yang belum pernah dicetak sebelumnya, yakni 2 minggu beruntun menjadi starter bersama sang klub, ADO Den Haag. Setelah tampil 61 menit melawan VVV Venlo di pekan pembuka Liga 1 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025, Rafael Struijk mentas 81 menit saat ADO Den Haag tandang ke markas FC Dordrecht semalam. Sekarang tinggal bagaimana Rafael Struijk membalas kepercayaan yang diberikan sang pelatih. Berhubung Rafael Struijk adalah seorang penyerang, tugas utamanya adalah mencetak gol. Nama kedua yang bikin geger adalah Nathan Chuaon. Setelah 1 tahun lamanya, Nathan Chuaon akhirnya merasakan debut di Liga 2 Inggris bersama Swansea City. Pesepak bola 22 tahun itu main di menit 88 menggantikan Josh Tymon saat Swansea City menang 3-0 atas Preston North End. Tiap kali Nathan Chuaon bermain, The Swans julukan Swansea City selalu meraih kemenangan musim ini. Sebelumnya, pemain andalan timnas Indonesia ini mentas sebagai starter saat Swansea City menang 3-1 atas Gillingham FC di babak pertama Piala Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025 tengah pekan ini. Terakhir ada Elkan Bagot. Untuk pertama kalinya musim ini, Elkan Bagot mentas sebagai starter bersama sang klub anyar, Blackpool FC, di ajang Liga 3 Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Bermain dalam pola 3-4-3, Elkan Bagot bertugas sebagai bek sentral. Sayangnya, keberadaan bek bertinggi badan 196 cm ini gagal memberikan hasil positif bagi Blackpool FC. Sang klub dihajar tim tamu yang kini memuncaki klasemen sementara Liga 3 Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025, Stockport County, dengan skor 0-3. Meski begitu, Elkan Bagot pantang melemah. Masih ada laga-laga ke depan untuk menunjukkan dirinya layak diandalkan Blackpool FC. Jika tampil oke di 6 bulan pertama membela Blackpool FC, Elkan Bagot berpotensi dibawa pulang sang klub, Ipswich Town, yang eksis di Premier League. Semalam, Ipswich Town memulai Premier League tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan tumbang 0-2 dari tim kuat Liverpool. Kita kembali ke Jakarta. Bikin luka pemain timnas, benarkah rumput stadion utama GBK dibongkar dan ditanam ulang? Perbaikan saat ini sedang dilakukan terhadap rumput stadion utama GBK. Yang kita inginkan hanyalah rumput bagus. Lu terserah mau kapan, gimana, mahal nggak mahal itu bukan urusan kita. Rumput harus bagus. Titik, period, no discussion. Jelek kita sikat. Jelek kita sikat. rumput aman buat Kalau main. enggak, bentar. Kalau bagus kita dukung. Oh pastilah. Kalau bagus gue puji. Pastilah. Jadi kita juga yang bangga. Iya. Kita juga yang Kan bangga. gue selalu gitu, kayak bagus gue sikat, kalau bagus gue puji. Iya. Nggak ada salahnya kita lakukan itu. Nah, tapi kan saya tidak ingin membahas tentang teknis pertandingan. Yang saya ingin membahas adalah tentang venue. Nah, venue-nya ini sudah harus ditetapkan. Dan juga sekarang kan yang menjadi masalah adalah dari segi kelayakan. Artinya kelayakan ini bukan lagi dari segi infrastruktur stadion ya, tapi dari segi kualitas rumput. Nah, inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Dan yang saya baca beritanya baru tadi pagi, bahwa keputusan akan ada di tangan FIFA. Ya jelas, sekarang ini akan ada di tangan FIFA, karena sekarang ini sudah masuk ke round 3.
Ini sudah round yang sekarang mulai disoroti oleh dunia, teman-teman. Walaupun ya memang hanya di level Asia, atau kan ini kan kualifikasi di zona Asia ya. Tapi dunia sudah nanti akan menonton pertandingan-pertandingan dari babak kualifikasi ini. Jadi ya tentu kelayakan rumput itu yang paling penting, supaya para pemain yang nanti main juga terhindar dari resiko cedera. Karena kita tahu ya, bukan soal nanti mereka selebrasi, kemudian mereka nanti cedera, enggak. Bukan soal selebrasi, tapi nanti cara bermain juga akan sangat berpengaruh. Iya dong, sekarang kan timnas kita kan dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Nah, mereka biasa bermain dengan kualitas rumput yang bagus gitu. Jadi ya bagi mereka, ya mereka akan bisa memudahkan mengalirkan bola, memanfaatkan umpan-umpan pendek. Nah, untuk memainkan umpan-umpan datar ini diperlukanlah, yang pertama kan lapangan yang memang rata, dan yang kedua, ya kualitas rumput. Jangan sampai rumputnya ini nggak layak, jangan sampai rumputnya ini yang terlalu tebal, ya kan. Ini juga harus diperhatikan karena kan flow of the ball itu harus bagus, harus lancar. Dan konon dikabarkan oleh Pak Sekjen tanggal 15, tanggal 18 kemudian 3 hari setelah sidang pada besok ya tanggal 15 itu akan diumumkan. Semoga ini benar-benar ada ya. Saya juga berharap, banyak teman-teman juga sangat berharap sekali bahwa Martin Paes bisa memperkuat tim nasional Indonesia di saat akan menghadapi putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, karena kita akan berhadapan pertama melawan Arab Saudi di Jeddah di Stadion King Abdullah Sport City, dan kita tidak boleh kehilangan angka. Yang menjadi kunci bagi kita sekarang bukan saja di depan, tapi di penjaga gawang, sektor penjaga gawang ini yang harus kita dapatkan pemain yang oke. Ya, karena masih banyak meragukan soal Hernando Ari, ya walaupun dia kiper utama kita tapi dengan beberapa kesalahan-kesalahan, sehingga butuh Martin Paes. Semoga Martin Paes ini benar adanya, dia disidang pada besok, sehingga ada pengumuman dan ada kabar bagus. Itu kan menjadi harapan kita semua. Peluang itu pasti dapat, cuman efektif nggak? Nah, ini yang menjadi tanda tanya untuk gue. Karena untuk gue, titik lemah dari timnas kita itu di striker. Kita susah cetak gol. Walaupun Stripe dibilang pemain punya visi, I agree. Masih muda, I agree. But he's not goal getter. Marcelino nggak bisa diharapkan dia cetak gol terus juga. Sekali-sekali oke lah. Witan pun demikian, yang lain Ratnaro demikian. Nah, ini yang susah, bahwa kita ini susah cetak gol. Kita harus create banyak peluang untuk bisa cetak 1 gol. Nah, kalau seandainya efektivitas atau dengan keberuntungan whatever lah, kita bisa memanfaatkan 1-2 gol dengan sedikit peluang yang kita miliki, di belakang main bagus dengan Jay, dengan Justin, dengan Rizky Ridho atau Jordi, whoever lah yang main, itu bisa bagus ya. Mungkin ada miracle, kalau kalah pun sangat tipis, mungkin kita bisa di menit terakhir curi 1 poin, itu yang semua kita harapkan kan. Tapi kita harus realistis bahwa it's just not fair untuk memberi beban seandainya kita kalah, kita kritik tim kita. It's not fair, kita memang kalah kualitas. Secara realitas kita tadi udah kalah di semua hal. Jadi kalaupun kalah jangan kalah terlalu banyak. Jangan kalah terlalu banyak. Kalau kita bisa tahan seri, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita bisa menang, mujizat. Ya benar, true. Mujizat. Betul. Ini untuk pertandingan lawan Arab. Betul. Karena ini game pertama, lawan juga tidak mudah. Dalam catatan rekor yang ada, kita belum pernah menang. Ya. Bukan soal Yom Ki-hunnya ya, maksud saya yang pertama. Tapi analisis di belakang itunya. Ketika saat ini Sinteyong atau timnas merekrut pelatih spesialis penyerang atau striker, berarti kan memang ada problem di lini depan. Kan poinnya itu dong. Betul. Kalau nggak ada problem nggak mungkin. Kurang tajam. Yes, kurang tajam, kurang produktif. Misalnya dari cara main kan lebih fokus defend kuat, lalu kemudian ambil bola, lalu kemudian launch attack, serangan balik cepat, kan gitu aja. Tapi dari sisi kreativitas, dari sisi ketajaman, dari sisi individual para penyerang, menurut saya sih ada kurangnya. Dan pernyataan atau fakta bahwa merekrut pelatih spesialis ini menunjukkan bahwa itu adalah pengakuan. Gitu. Pengakuan apa? Pengakuan secara tidak langsung bahwa yes ada masalah, yes tidak maksimal, yes monoton penyerangan, yes tidak kreatif gitu loh. Sebelum lebih lanjut,
Jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. PSSI memastikan persiapan rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk pertandingan Timnas Indonesia vs Australia. Fans sepak bola Indonesia boleh berekspektasi rumput lapangan Stadion Utama GBK akan berada dalam kondisi jauh lebih baik. Stadion peninggalan Presiden Soekarno itu telah ditunjuk menjadi tuan rumah laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Partai pertama pada putaran ketiga yaitu laga Timnas Indonesia menghadapi Australia pada tanggal 10 September mendatang. Melihat pengalaman sebelumnya, rumput GBK selalu dalam kondisi buruk saat dipakai para penggawa Garuda. Teranyar, 2 pertandingan putaran kedua pada Juni menunjukkan wajah GBK yang coreng-moreng. Terdapat banyak belang saat kamera televisi menyorot rumput dari jarak jauh, yang seharusnya sepenuhnya hijau. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam juga secara terbuka mengkritik permukaan lapangan usai laga kontra Irak. Beberapa waktu berselang, pengelolaan GBK sempat viral saat sedang dilakukan penanaman ulang rumput. Pangkal masalahnya adalah pengelola GBK tampak menggunakan peralatan perkebunan biasa, saat stadion kelas dunia lain dirawat dengan cara modern. Kini 1 bulan menjelang Timnas Indonesia bertanding, PSSI melakukan inspeksi ke GBK. Dari gambar yang diunggah PSSI, tampak lapangan sudah lebih hijau dengan minim noda hitam dari jarak jauh. Saya tadi kembali cek kondisi rumput SUGBK, ada perkembangan signifikan, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi. Saya berharap soal kondisi rumput untuk lebih bijak karena saya melihat di media sosial banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta. PSSI berterima kasih pada PPK GBK yang berusaha maksimal untuk memasang rumput terbaik jelang pertandingan melawan Australia. Masalah lain yang perlu dihadapi PPK GBK dan PSSI adalah penggunaan stadion untuk event non-sepak bola. Dalam stadion dengan pengelola profesional, rumput lapangan tak akan terganggu setelah dipakai event bukan olahraga. Sebelum dipakai untuk laga Indonesia vs Australia, Stadion Utama GBK akan menggelar hajatan Paus Fransiskus. Patut ditunggu apakah rumput yang terhampar hijau itu bisa bertahan setelah agenda tersebut. Berita selanjutnya, diperbolehkan FIFA bela Timnas Indonesia, Maarten Paes bisa tampil pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper Maarten Paes bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. Seperti dikabarkan lahatpost.co yang merupakan anggota jaringan Disway dan B-Universe, Indonesia bernapas lega, kiper andalan Maarten Paes bisa bergabung dengan tim Indonesia. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Maarten Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Maarten Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Sidang Maarten Paes berlangsung di pengadilan arbitrase CAS FIFA Paris. Dari keterangan sidang Maarten Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Maarten Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Maarten Paes dijadwalkan FIFA paling lamban pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April tahun 2024. Namun, aksinya membela Timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Setelah sidang Court of Arbitration for Sport CAS yang digelar tanggal 15 Agustus tahun 2024, dia diperbolehkan membela Timnas Indonesia. Di antara negara peserta grup C hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga akan dimulai pada tanggal 5 September tahun 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi. Indonesia akan memulai aksinya sebagai tuan rumah saat menjamu Australia pada tanggal 10 September tahun 2024 mendatang. Pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang.
Saat itu Indonesia akan bertandang ke Jepang. Juara dan runner-up grup langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penghuni posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk memperebutkan tiket yang tersisa.